pagi hari ini kita masuk ke materi mata kuliah Sikikultur. Kalau di luar itu mata kuliah Sikikultur topika, tapi kalau di kita mata kuliah Sikikultur. Jadi berkaitan dengan mata kuliah Sikikultur ini, adik-adik sekalian, berkaitan dengan praktek pengendalian permukaan atau penanaman, kemudian ada pertumbuhan, kemudian ada komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Jadi memang kalau kita belajar mengenai Sikikultur, sebelumnya juga kita belajar mengenai Setika. Setika itu lebih kepada dasarnya. Tapi kalau ke Sikikultur, itu lebih cenderung kepada aplikasinya nanti. Jadi aplikasinya apa? Biasanya kegiatan Sikikultur itu dimulai dari kegiatan apa istilahnya untuk pemilihan daripada tegakan pohon. Pohon di sini adalah pohon pindu atau pohon plus yang bisa dijadikan sebagai sumber benih. Jadi biasanya kita melakukan seleksi ya. Dan biasanya kalau di dalam perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya HPH, kalau dulu ada HPH ya, tapi sudah tidak ada lagi karena berkaitan dengan adanya kegiatan mengagroindustri. Nah yang ada adalah hutan tanaman. Nah di hutan tanaman ini kan juga ada terdapat tegakan pohon yang tumbuh secara alam. Jadi tegakan pohon yang tumbuh secara alam ini sifatnya adalah pengkayaan jenis. Jadi pengkayaan jenis itu adalah dengan mempertahankan tegakan pohon plus atau pohon induk yang akan dijadikan sebagai sumber benih. Jadi dicek pohon-pohon yang memang kualitasnya bagus. Seperti apa pohon yang kualitas bagus? Itu dari posisi tegakan pohonnya lurus, kemudian tajuknya antara kalau kita lihat dari timur ke barat itu merata. Karena timur ke barat adalah proses daripada cahaya matahari, terutama menyinari di bagian timur, kemudian bagian barat juga mendapatkan cahaya matahari. Dan biasanya itu adalah kondisi tajuknya itu bagus, normal. Dan cahaya yang masuk ke bawah permukaan tanah atau ke permukaan tanah itu sedikit. Dan biasanya juga tergantung pada jenis pohon. Karena jenis pohon itu kan ada yang kalau kita lihat tajuknya apa, seperti misalnya pinus, itu kan cahaya matahari juga masih bisa masuk. Tapi ada pohon-pohon seperti yang pedang lebar, nah itu tidak bisa masuk cahaya sampai ke permukaan tanah. Tapi di sekeliling. Nah pemilihan pohon ini penting sekali ya. Dulu kenapa saya waktu di S1 saya milihnya teknologi hutan. Teknologi hutan itu berkaitan dengan pengolahan akhir daripada kegiatan apakah kegiatan HTI atau kegiatan HPH. Kenapa waktu itu saya memilih teknologi hutan? Karena memang sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Kita bisa memilih pohon-pohon yang berkualitas baik untuk dijadikan berbagai kebutuhan, apakah sebagai untuk kayu bangunan atau kayu untuk furniture, kursi dan lain sebagainya. Nah itu sangat menarik sekali. Namun di dalam perjalanan saya melihat bahwa teknologi hasil hutan ini, khususnya di kayu ini, akan sangat menarik sekali kalau di awalnya kita mendapatkan benih yang berkualitas. Benih yang kualitas itu seperti apa? Benih yang sesuai dengan tanaman induknya. Jadi kalau induknya bagus, pasti dia akan menghasilkan istilahnya calon-calon tegakan yang juga yang kualitas dan bagus. Nah itu sangat penting sekali itu. Nah, memang ada beberapa teknologi yang bisa dilakukan, seperti misalnya kemudian dikecamahkan sehingga diperoleh harapannya seperti pohon induk. Tetapi itu sebenarnya tidak bisa menjamin 100% untuk bisa seperti pohon induknya. Ya sama seperti kita di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga itu kita ada saudara yang tinggi, ada yang tinggi, itu biasa itu. Nah itu seperti itulah proses. Kemudian ada secara generatif. Generatif ini apakah melalui stek? Dan ini sangat menarik sekali untuk di dalam kegiatan Sikikultur. Karena kenapa? Karena kita akan menseleksi calon bibit, kita katakan bibit karena ukurannya sudah biasanya siap tanam di lapangan. Kalau benih kan masih belum cabang ya. Kalau bibit biasanya sudah dibawa atau dilakukan kegiatan penanaman di lapangan. Nah kalau melalui proses kultur jaringan, itu prosesnya kan cepat ya. Prosesnya cepat dan biasanya proses kultur jaringan ini walaupun diawali dengan kegiatan 50 cm, nanti dipangkas itu. Dipangkas semuanya. Dipangkas nanti diseleksi mana yang bagus. Mana yang bagus, biasanya yang bagus itu nampak. Kalau misalnya pertumbuhannya cepat, berarti kan bagus itu. Setelah dipangkas semuanya kan seragam ya. Kalau pertumbuhannya misalnya pertumbuhan tunasnya cepat, berarti kan bagus dia. Tapi kalau lambat, berarti kadang-kadang
begitu kita pangkas kemudian tumbuh tidak normal nanti. Ada yang tidak normal. Yang tidak normal itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang pertumbuhannya bagus, yang cepat ya. Yang itu yang diambil untuk dipotong dijadikan eksplan di dalam kegiatan putu jaringan. Nah, di dalam botol kultur biasanya medianya media agar yang sudah ditambah dengan misalnya ada di situ PDA itu berkaitan dengan penelitian jamur. Itu saya harus membuat media agar itu. Jadi kalau potongannya kita sedikit itu langsung itu. Begitu kita tuangkan medianya itu ke dalam cawan petri, itu 2 hari kemudian langsung tumbuh di sekitarnya seperti jamur Aspergillus ya, Aspergillus ya maksudnya itu warnanya hijau, di pinggirnya itu nanti ada yang warna kuning jadi jamurnya itu. Itulah kontak akibat pengaruh daripada melamina itu media steril. Tapi biasanya kalau media steril itu digunakan untuk ukurannya kan kecil tuh. Kalau kita bayangkan itu seperti balon warna-warni itu yang terbang di udara, seperti itulah spora itu kecil itu. Jadi bertebaran di dalam lamina steril kan dengan sinar ultraviolet ya, UV ya, ultraviolet, dan itu memang radiasinya juga tinggi. Dan biasanya kalau di dalam lamina itu kan sudah ada kacanya. Tapi kita nggak boleh di dalam ruangan itu sebenarnya. Kita harus buang. Setelah 30 menit kemudian baru kita boleh masuk ke dalam ruangan. Walaupun sebenarnya dibilang bahwa kan sudah ada kacanya lagi dengan itu. Jadi kita masih bisa di dalam ruangan kerja itu, sebenarnya bisa sebenarnya. Karena kan radiasinya itu. Radiasinya kan juga lumayan itu kan. Yang perempuan lagi itu kan radiasinya. Kemudian setelah kita sterilkan, kalau kita tumbuhkan di media putu jaringan. Nah, media putu jaringan ini kan cepat ya. Yang sekitar seminggu itu sudah, kalau dia bagus medianya tidak kontak, itu sudah mulai tumbuh gitu, tunas-tunas kecil itu. Tunas-tunas kecil, dan kita bisa berbanyak itu. Dalam satu botol kultur itu bisa sampai 10 gitu. Dan itu akan lebih banyak kebanyakan anakannya dibandingkan dengan kita melakukan perkecambahan secara general. Ibarat orang misalnya rumput-rumput itu kan nggak perlu ditanam, seperti misalnya di Blamintang. Di Blamintang itu yang mampu tumbuh secara alam itu akasia, karena akasia itu termasuk jenis tanaman pionir. Kalau misalnya eukaliptus, nah itu harus ditanam eukaliptus. Namun ada kelebihan antara yang menjadi salah satu untuk mematahkan donasi daripada benih. Tapi bukan kebakar dalam arti kayak kebakar kosong ya. Kalau kosong kan pasti nggak akan dikebakar gitu ya. Karena kan kalau di buah tegakan itu kan serasa daripada akasia kan lebih banyak juga. Jadi ini bisa jadi benih itu masuk ke dalam tanah, ke dalam lubang tanah. Mungkin tidak terlalu terbakar habis ya. Jadi hanya panas saja ya. Dan begitu turun hujan, nah disitulah terjadi proses perkecambahan. Kemudian definisi lain dari silvikultur, seni untuk dengan tanah ya, dengan tanah ya. Tanah ini kan sebenarnya siapa yang tidak berhubungan dengan tanah? Jangankan hewan, tumbuhan, manusia pun juga berhubungan dengan tanah. Ya, interaksinya itu juga saling membutuhkan. Karena kalau tidak ada tanah, ya mungkin tidak bisa masyarakat melakukan kebanyakan tanaman palawijanya, melakukan kegiatan tanaman, sayur dan lain sebagainya. Jadi kalau di kehutanan kita melihat bahwa selama tanah itu masih ditumbuhi dengan tanaman, ini kehutanan ya. Saya ini berkaitan dengan perkecambahan ya. Ini penelitian S2 saya mencambahkan benih jati atau bahasanya tenaga. Jadi memang perkecambahan jati ini luar biasa sekali. Saya sampai melakukan penelitian untuk mendapatkan perkecambahan lebih cepat. Karena kan benih jati ini kan dia punya semacam lapisan luarnya itu seperti gabus. Nah, seperti gabus. Tetapi di dalam gabus itu dia ada cangkang seperti kelapa, cangkang kelapa. Jadi ada lapisan lagi yang lebih keras seperti kelapanya. Jadi kalau sudah direndam dengan air itu pelakuan itu, cuma ada beberapa penelitian itu direndam, dimasukkan karung, dibiarkan dalam air mengalir itu selama 2 hari, 3 hari, kemudian diangkat lagi, diangkat kemudian dijemur dengan suhu panas seperti yang di luar. Kemudian setelah itu dilakukan perendaman lagi. Jadi ditenggelamkan dia, ditekan dengan batu,
supaya terendam. Nah, itu proses pencambahan. Ada juga yang menggunakan asam sulfat. Cuma dalam penggunaan asam sulfat ini, karena dia lapisan gabus, itu terkena asam sulfat itu seperti kayak inilah, kayak apa? Seperti gabus kena dengan minyak bensin. Jadi seperti itu. Jadi asam sulfat karena gabus dia kan bagian luarnya di coklat saja di luar nanti bakal jadi tenaga garis seperti gabus. Dan itu tertutup lapisan luarnya itu karena kena asam sulfat kan tertutup. Dan tertutup itu menyebabkan proses inhibisi itu proses masuknya air ke dalam benih itu tidak masuk lagi, tidak bisa masuk. Jadi mau dikecam bahan seperti apapun tidak akan masuk. Kalau digosok juga tebal juga tidak praktis. Dan banyak benih yang akan digosok karena di dalamnya juga ada lapisan cangkang lagi dengan. Nah, salah satu waktu itu saya menggunakan air baterai aki. Jadi saya mencoba sampai dengan 1:10. Jadi 1:10 1 liter aki itu 1 liter air. Satu baterai itu saya buat dari 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kalau di bawah 5 itu masih keras dia. Bukti masih keras. Karena waktu itu saya campur 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, saya siram lantai itu. Jadi putih lantainya. Kena air baterai itu masih tinggi dia. Nah, dari 1:6, 7, 8, 9, 10, pelakuannya itu 10, saya mendapatkan perkecambahan yang banyak itu. Jadi perkecambahan benih paling banyak di 1:10. Jadi 1:10 perkecambahan benih jati. Dalam satu jati ini dia ada 4. Kalau durian itu kan ada 4 ya, ruas-ruasnya dalamnya itu. Nah, saya biasanya kecambahnya itu 3, yang 4 jarang. Jadi dalam satu benih ini tumbuh kecambahnya 4 sampai 4. Nah, kalau ini satu benih, kecambahnya banyak. Jadi satu ini satu berarti ini satu. Tapi nanti ada yang satu ini tumbuh dia 2. Saya nggak ada gambar yang. Nah, ini pelakuan dengan larutan aki azur kali baterai itu 1:10. Ini 21 hari masa kecambah ini udah semuanya. Tapi awal permulaan kecambah itu 14 hari. 14 hari itu sudah mulai kecambah. 1, 2, besoknya 14, 15, 16. Itu sudah mulai kecambah semuanya. Dan penuhnya maksimalnya itu di 21 hari. Dan ini pelakuannya kita serentak ya. Kita campur larutan aki azur. Pertama saya lakukan, saya menjemur benih itu untuk mengurangi kadar air yang ada di benih negatif. Kemudian setelah kita jemur, baru kita lakukan perendaman 1:10. Jadi 1 liter larutan aki azur saya tambah 10 liter air. Jadi saya rendamnya sekitar 30 menit. 30 menit saya rendam. Setelah saya rendam 30 menit, baru langsung saya susun satu-satu. Saya susun. Ada yang terakhir mungkin tidak tersusun. Jadi supaya susun itu supaya enak kita ngambilnya. Jadi kalau misalnya bertumpuk, nanti susah kita ngambilnya waktu saat dia sudah tercampur. Nah, ini sudah bercampur semuanya nih. 21 hari ini sudah bercampur semuanya. Ini jati. Kalau teringat dulu juga ada jati rupanya. Dan itu menjadi penelitian di S3 saya. Kalau yang jati ini penelitian S2. Nah, saya menggunakan waktu itu sebagai pengganti polybag. Ini sangat menarik. Ya, ini sebagai pengganti polybag saya. Jadi saya buat dari limbah koran bekas, kemudian saya sasar yang sudah dihaluskan, kemudian limbah penggegajian dengan komposisinya, tapi dibuat pelatuan. Jadi campuran antara koran dengan sasar, campuran koran dengan kompos, campuran koran dengan seluruh gaji, dengan korannya tidak ada campuran apa-apa. Jadi saya buat media optimal dengan limbah yang terdapat di alam. Tujuannya apa? Tujuannya limbah yang ada di alam kita kembalikan lagi ke alam. Jadi tidak menggunakan polybag, karena kan kalau kita menggunakan polybag, ini kan setahun kita lakukan penanaman, 2 tahun. Berapa banyak polybag yang ada di hutan? Polybag itu dari plastik itu kan susah terurai. Dan mungkin limbah akan menjadi limbah terbesar itu di sektor hutan. Karena limbah plastik itu banyak. Nah, salah satu mengurangi limbah
penelitian saya adalah menggunakan media organik atau potrai di sini. Jadi media yang terbuat dari limbah, saya katakan. Jadi sangat menarik sekali ini. Banyak penelitian ini sampai saya memang harus misalnya kalau kita dari pagi sampai sore menjahit itu, jadi manual itu, dan alat hidroliknya itu sudah bisa, jadi saya buatnya manual untuk buat potrai. Nah ini yang penelitian S2, S3 untuk menggunakan cendawan. Nah menarik juga yang untuk penelitian yang menggunakan ini. Ini ada beberapa artikel yang dikirim saya, Prof. Sri Wilaso yang di ini diaplikasikan dengan berbagai media yang digunakan di sini. Ini berbagai media, seperti misalnya media daripada limbah pabrik semen di sana, kemudian limbah bekas tambang. Jadi sistemnya bioremediasi. Jadi tanah itu dimasukkan ke dalam potrai ini, kemudian diberikan dekomposisi di dalamnya. Jadi melihat seperti apa respon pertumbuhan daripada tanaman itu. Jadi apakah bisa menghemat daripada media tanamnya itu yang terkontaminasi logam gas, atau dari limbah daripada orang ini bisa beradaptasi dari situ. Ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan bisa mampu beradaptasi tanaman itu terhadap limbah dari media tanaman yang telah terkontaminasi logam gas. Jadi bisa. Nah ini rencana saya tapi belum selesai ya, belum sempat saya membuat alatnya. Karena membuat alatnya di TT dari pertanian. Jadi sampulnya sudah saya gambar, tapi saya belum berikan ke TT untuk dibuat alatnya. Saya nggak tahu berapa harga alatnya, tapi nggak besar. Mereka pakai hidrolik nanti. Hidrolik itu kan bisa diganti dengan dongkrak. Dongkrak itu dimodif. Kemudian ada mal cetak itu kalau ini kan seperti segi 4. Saya ingin seperti botol aqua. Seperti botol aqua. Jadi wajah seperti botol aqua. Ya tetap ada apa yang di bawahnya datar, supaya kita pada saat menempatkan di rumah kaca itu tidak terbalik ya, tidak jatuh, tidak merah yang apa sebagai di bawahnya datar. Itu kalau sudah jadi, mungkin banyak penelitian yang bisa dilakukan. Nah ini menggunakan mengaplikasikan cendawan. Cendawan ini saya dapatkan dari akar pinus. Jadi akar pinus yang saya gunakan waktu itu akar pinus yang ada di Gayus, akar pinus yang ada di Gunung Salak, akar pinus yang ada di hutan pendidikan Gunung Balat, milik BB, sama dengan akar pinus yang ada di kampus, Jadi saya gunakan, saya isolasi, saya perbanyakan dengan menggunakan media cair itu adalah PIB untuk asesmen pembuatan persemen permanen. Saya waktu itu Pak Arif, Pak Soeharto untuk melakukan asesmen apakah di lokasi itu layak atau tidak untuk dibuat persemen. Alhamdulillah sudah jadi persemen di situ. Nah ini menjadi media pembelajaran juga ya, tempat pembelajaran tempat penelitian. Kalau kita melakukan penelitian ya bisa di situ. Itu pun kemarin saya lihat tempatnya, base-nya juga sesuai, kemudian airnya juga selalu ada. Kalau nggak ada air di situ ya berenang aja di depan itu. Ya kalau gitu. Nanti kalau saya lihat airnya selalu ada. Bisa lah, cocok lah. Pagi view-nya ya, view-nya itu kalau bangun pagi-pagi nampak gunung di depannya kan. Pagi itu segar saja. Nah ini asorinya sebagai bagi itu. Jadi membuat alat cetaknya seperti itu. Ini alat cetaknya ini yang ini alat cetaknya, ini yang mal cetaknya, ini alat cetaknya, ini pakai hidrolik di sini. Ini model hidrolik kayak kompak itu. Nah ini yang sudah ini saya ovenkan ya cepat, karena kan kalau di Bogor itu kan cuacanya kalau nggak tentu tuh, kalau pagi hujan, sore hujan, jadi susah tadi saya masukin oven di dalam ruangan. Tapi banyak saya buat hampir 500-an buatnya, tapi yang saya gunakan 200 sekian lebih. Tapi saya berencanakan nanti kan kalau misalnya tanamannya mati, kan awal penelitian itu lebih mudahnya kalau kita nanti di sini kan tanamannya dulu di media ini, di benihnya itu kan kita nggak tahu benihnya, walaupun kita sterilkan, tiba-tiba begitu kita pindah, kita sampingkan ke dalam potrai ini, tiba-tiba 2 hari kemudian mati ya, kering lagi. Faktornya banyak, waktu mungkin kita cabut, akarnya putus atau apa, kan mati. Nah, jadi caranya waktu itu saya supaya untuk meminimalkan kegagalan mati tanaman, saya tanamkan aja dulu terus semuanya. Jadi setiap ini kan ada kode-kodenya nih, kalau program potrai itu orang campur dengan serasa.
Itu tanaman bisa 50. Dari 50 itu pasti ada yang mati. Nah dari 50 itu saya ambilnya apa? Saya ambilnya 30 yang kira-kira sudah bagus hidupnya. Nah 30 itulah baru saya pindahkan ke berkaca. Saya lakukan pengamatan. Kemudian kita lihat kita pilih juga yang seragam. Yang pertumbuhannya kan seragam. Saya ambil yang kalau pertumbuhannya udah tinggi ya ambil lagi saya. Karena yang seragam itu kan datanya biasanya kan bagus. Kalau misalnya satu ada yang tinggi, ada yang tinggi, yang lainnya masih nggak seragam, itu kan dari kecil nanti datanya bagus. Jadi dari 50, saya ambil 30, sudah bagus pertumbuhannya. Dan 30 itulah kita ngamatin selama saya di Makassar itu 2 bulan. Ngamatin 2 bulan, setelah itu baru dipindahkan ke lapangan. Nah ini pertumbuhannya seperti ini. Jadi setelah 2 bulan, lama memang di sini 2 bulan ini di Makassar pertumbuhannya. Faktornya kenapa? Faktornya karena nutrisi yang ada kita isi di pot ini yang kita tanam ini sedikit kecil. Saya tidak menggunakan pupuk, waktu itu kan memang tidak boleh menggunakan pupuk. Pupuk itu kan membantu adanya nutrisi yang kita tanamkan. Saya tidak menggunakan karena memang nggak boleh. Mau lihat secara alami seperti apa dia pertumbuhan tanpa diberikan pupuk, tanpa memang diberikan cendawan alami ini. Tidak ada tambahan apa-apa, kecuali media tanahnya aja. Media tanah itu topsoil semua saya bikin. Karena saya ingin melihat seperti apa kemampuan tanaman ini untuk tumbuh baik dari segi perakarannya ini untuk bisa di berbagai tumbuh di berbagai media yang kita berikan pelabuhan. Medianya apa? Media kota ini. Jadi kalau perakarannya seperti ini kita lihat nih. Jadi dengan menggunakan media seperti ini artinya apa? Mampu tumbuh masih mampu tumbuh itu 2 bulan. 2 bulan baru kita aplikasikan ke lapangan. Ke lapangan karena nutrisinya juga ada banyak. Kemudian unsur haranya juga sudah tersedia. Jadi selama sebulan saya tetap di lapangan, nggak perlu 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan nggak agak. Nah ini seperti ini Pak, jadi ini. Oke. Kalau ini proses injeksi di akar tanaman ya, di bagian dari tanaman ini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai pertanyaan apa yang baru-baru yang akan selesai ya, jadi tambahan ya, pengetahuan. Nah, silakan. Media tanam itu ada koran serasa, koran 5 kayu sama koran aja. Kan media tanam itu juga berpengaruh sama pertumbuhan benih yang bibit yang tumbuh. Nah dari 3 perlakuan itu Pak, yang mana yang paling efektif yang digunakan Pak? Iya, baik. Tanyanya bagus. Jadi yang paling efektif untuk digunakan kalau kita melihat jangka waktunya itu lebih bagus kita menggunakan koran. Koran aja tanpa ada campur media lain. Karena kenapa? Kebetulan waktu itu saya gunakan sebagai pengikatnya ini tepung tapioka. Sebagai pengikat daripada ini adalah tepung tapioka. Jadi karena korannya aja, tidak ada misalnya serasa, tidak ada kompos, tidak ada limbah daripada tepung kajian. Nah itu kokoh dia, kuat untuk di rumah kaca. Jadi kalau kita sempat rumah kaca itu masih bagus ya. Tidak hancur ya, tidak hancur seperti misalnya kalau ini ya. Jadi kalau kertas koran yang diberikan berkat tapioka, semua berkat tapioka saya katakan. Dan itu waktu kita oven jadi keras dia, mau dilempar dibanting itu apa keras, kan keras dia. Kertas koran jadi keras dia. Dan itu lebih tahan. Tapi untuk penelitian ini kita butuh yang cepat terurai. Kalau dia terurai, artinya nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kan ada proses dekomposisi, proses pengurahan bahan organik. Biasanya CN rasio. Jadi kalau CN rasionya rendah, artinya masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi kalau masih tinggi, itu ada bahan organik yang belum terurai. Dan itu N yang harus lebih tinggi daripada C-nya, nitrogennya. Itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi kalau misalnya CN rasionya tinggi, nah itu belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena masih terjadinya proses dekomposisi. Jadi kalau CN-nya rendah, bisa diserapkan oleh tanaman. Kalau natural kan susah ya. Bisa diserapkan kan medianya juga
Dengan media tanahnya juga terbatas, kemudian media tempat tumbuhnya kontra ini juga terbatas kan. Jadi kalau misalnya udah dicampur dengan kompos, otomatis bisa terbantukan ya. Waktu pertumbuhan lebih bagus memang media koran campur dengan kompos, itu pertumbuhan terbaik. Kalau dengan koran kurang bagus. Tapi begitu diaplikasikan semuanya di lapangan, semuanya juga bagus. Kan kalau di lapangan itu kan usahanya kan sudah tersedia banyak. Apalagi kalau akar-akar seperti tanaman biasa ini kan, jadi ini kan sudah tembus nih, tembus ke bagian lapisan daripada potlai ya. Itu yang dimakan aja. Oke, ini sekarang kita selesaikan. Udah sambil itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.